Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, ketika kita membaca HPT bab iman dikatakan amma ba'du fa innal firqatan najiyata minas salaf ajma'u 'alal i'tiqad bi annal alam kullahu hadisun. Bahwasanya kelompok yang sukses itu yang selamat itu menurut ulama salaf semua sepakat berkeyakinan bahwasanya alam raya sifatnya baharu. Terkait baharunya alam raya ini atau dalilul hudus ini sesungguhnya sudah banyak dibincangkan oleh ulama-ulama klasik, diantaranya adalah Imam Asy'ari. Imam Asy'ari kemarin telah kami sampaikan bahwasanya di antara hal yang menunjukkan bahwa alam baharu adalah perubahan yang ada di alam raya ini. Perubahan ini menunjukkan bahwa itu adalah baru, karena sesuatu yang qadim itu tidak akan berubah. Akan saya lanjutkan, wa qaunu qadiman yunfi tilkal hal, menurutnya sesuatu yang qadim itu tidak akan pernah berubah. Fa idza hasala mutaghayyiran bima dzakarnahu minal hayat allati lam yakun qabl taghayyuruhu 'alaiha dalla dzalika ala huduthiha. Menurutnya bahwasanya perubahan-perubahan yang ada di alam raya ini menunjukkan bahwa ia itu pasti baharu hudus. Idlau kana qadimah lama jaza adamuha, karena kalau sesuatu itu qadim tentu ia tidak akan mungkin binasa, tidak mungkin dia itu tidak ada. Wa dzalika anal qadim la yajuzu adamuhu, karena yang sifatnya qadim itu tidak boleh tidak ada. Sementara alam raya ini dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, itu namanya baharu. Wa idza kana hadza ala ma qulna wajaba ay yakuna ma alaihi al-ajsam min at-taghayyur muntahiyan ila hay'at muhditsah lam takun al-ajsam qablaha mawjud. Kalau kita telusuri perubahan-perubahan yang ada di alam raya ini, kita akan sampai kepada sesuatu yang dulu ini alam raya tidak ada. Ketika alam raya ini dulu tidak ada, tentu membutuhkan zat atau Tuhan yang menciptakan alam sehingga ia menjadi ada. Balkanat ma'aha muhditsatun wa yadullu tartib dzalika ala muhdisin qadirun hakimun. Tentu alam raya ini membutuhkan Tuhan yang mengadakan, dan Tuhan yang mengadakan ini dia mempunyai sifat qadir, kemampuan untuk apa? Untuk menciptakan alam raya. Hakimun, yang dia juga menguasai, yang dia juga punya sifat menguasai alam raya. Min qablu anna dzalika la yajuzu ay yaqa bi ittifaq fayatimu min ghairi murtab lahu wala qasid ilaihi. Karena kalau tidak ada Tuhan yang mampu, yang menguasai, yang menciptakan alam raya ini, tentu alam raya ini tidak akan pernah ada. Wala qasidun ila ma wujida minhu fiha duna makana yajuzu wuqu'iha alaihi minal hayat al-mukhalifah laha wa jawazu taqaddumiha fi zaman wa ta'khiriha wa hajatuha tilka lidalik ila muhtisiha wa muraddah li'anna sulalatin wal ma' al-muhayyin yahtamilu minal hayat daruban katsira la yaqtadi wahid minha sulalatatin wal ma' al-muhayyin bi nafsi. Karena yang namanya katakanlah alam raya semesta ini dia nggak mungkin menjadi ada kecuali adanya Allah. Yang namanya tanah itu, saripati tanah, nggak mungkin dia berubah dengan sendirinya. Kan manusia dikatakan dia dari tanah. Tidak mungkin yang namanya saripati tanah itu dengan sendirinya bisa merubah menjadi manusia, itu nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang mampu merubah saripati tanah itu menjadi manusia. Jadi istilahnya itu wala yajuz ayyaqa syai' min dzalik fiha bil ittifaq ihtimaliha li ghairihi. Karena andai kata pun berubah, dia kenapa bisa menjadi manusia, bisa menjadi yang lain, dan sebagainya. Nah, ini tentunya membutuhkan zat yang menentukan tanah ini harus menjadi manusia, tanah ini harus menjadi kambing, tanah ini harus menjadi pohon, ya kan? Nah, ini kan membutuhkan Tuhan sang pencipta. Nggak mungkin dia ini
ada dengan sendirinya. Fa idza wajadna ma sara ilahil insan fi hayatihi al-maqsubi duna ghiri minal ajsam wa ma fihi minal alat al-mu'addati masalihi kasamihi wa basiri wa sami wa sisi wa alati wa dhuki wa ma'adalahu minal alat al-ghida alati laqwa ma law illa biha ala tartibin ma qad ahwaja ilaihi min dzalik hatta yujad fi halin hajati ila ridha' bil asnan tamna'uhu min ghadaihi. Jadi manusia itu dari tanah, ya kan, nggak mungkin tanah menjadi manusia dan sendirinya, tapi ada ketentuan ini akan menjadi manusia. Manusia pun tidak langsung, tetapi berubah-ubah dari kecil, kemudian dia itu nggak punya gigi menjadi ada gigi, ya kan, yang nggak bisa, kemudian ada yang sebelumnya itu dia itu nggak punya telinga menjadi ada telinga, yang nggak ada mata menjadi ada mata, yang tidak ada hidung menjadi ada hidung, yang sebelumnya tidak ada alat pencernakan menjadi alat punya alat pencernakan, ya kan, kemudian dan lain sebagainya. Semua itu tentu perubahan-perubahan itu tentu berdasarkan kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan karena ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri daripada hadis itu, alam hadis, karena selalu berubah-ubah. Maka dalam istilah itu dalam istilah disebutkan kullu mutaghayyirin itu apa? Setiap yang berubah itu pasti makhluk. Setiap yang berubah pasti ciptaan. Al-alam mutaghayyir, ya kan? Awal alam itu, alam itu selalu berubah. Wa kullu mutaghayyirin itu makhluk, dan setiap yang berubah itu pasti ciptaan. Jadi al-alam itu ciptaan, al-alam makhluk. Jadi al-alam makhluk karena dia selalu berubah-ubah. Ini yang sering disebut dengan istilah argumen dalilul hudus, sering disebut dengan argumen baharu atau argumen baharunya alam raya. Di antara argumen itu adalah perubahan yang terjadi di alam raya, dan perubahan ini menunjukkan adanya Tuhan yang Maha Esa, karena tidak mungkin alam raya itu berubah-ubah dan sendirinya tanpa ada zat yang mengaturnya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.